Surabaya, kota dengan populasi penduduk terbesar kedua di Indonesia. Dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa, tentu jumlah konsumsi harian masyarakat di kota pahlawan tersebut juga tinggi. Dengan konsumsi harian masyarakat yang tinggi ini, penasaran gak sih kira-kira berapa jumlah sampah yang bisa dihasilkan tiap harinya? Dari data yang dihimpun oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya, di tahun 2021, Surabaya menghasilkan 1.500 ton sampah perharinya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 400 ton adalah sampah plastik. Ya, plastik emang gak bisa terpisahkan dari kebiasaan dan aktivitas masyarakat kita. Plastik masih menjadi pilihan paling praktis sekaligus murah bagi sebagian besar masyarakat. Namun, apakah penggunaan plastik sudah dibarengi dengan kesadaran untuk mengolah limbah dan sampahnya? Kali ini kita akan tanyakan ke beberapa orang dengan usia yang berbeda yang saya temui secara acak tentang kebiasaan mereka menggunakan plastik di kehidupan sehari-hari. Selamat siang Pak, boleh tanya namanya siapa? Bapak Suhar. Pak Suhar. Pak Evan. Evan. Iya, Evan. Satunya? Mikael Laser. Angelo Mangaratua Sirait. Oh, panggilannya? Elo. Oh, Elo. Elo, kakak mau tanya-tanya bentar boleh ya? Ya. Biasanya kalau beli-beli mainan atau beli barang di pinggir gitu masih pakai kantong plastik nggak sih? Biasanya aku bilangnya itu gak, tapi dikasih. Kalau belanja pakai kantong kresek lah, bukan plastik. Masih kadang. Iya, ada. Nah, kalau biasanya habis setelah dipakai untuk belanja, kantong kreseknya itu dipakai ulang atau langsung dibuang sih Pak? Langsung dibuang di sampah. Kalau misalnya dari Indomaret tuh dipakai lagi. Cuma kalau ya untuk makanan kecil-kecil, jajan langsung buang. Dibuang di tong sampah. Nggak dipakai untuk bikin sesuatu gitu? Enggak. Oh, nggak pernah sekali. Biasanya botol dibikin kayak untuk pot bunga gitu. Oh, oke. Nah, ini yang terakhir ya. Tahu nggak gambar ini apa? Tahu. Gambar daur ulang. Belum pernah. Gambar apa ini? Daur ulang. Daur ulang, oke. Makasih, Elo. Sama-sama Kak. Dari jawaban-jawaban yang mereka utarakan, dapat disimpulkan bahwa plastik memang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Sayangnya, kesadaran akan pengelolaan sampah plastik sendiri masih kurang. Di sini Cheers sebagai salah satu produsen air minum dalam kemasan yang peduli akan pengolahan sampah plastik, menawarkan langkah nyata dengan program Recycheers. Apa itu Recycheers? Dan bagaimana program tersebut berjalan? Yuk cari tahu. Apa sih Recycheers itu dan sudah berapa lama program ini berjalan? Recycheers adalah program konsumen yang kami buat di tahun 2020. Program ini kami buat dengan tujuan untuk menumbuhkan minat dari konsumen Cheers Mineral Water akan pentingnya memilah dan mengolah sampah plastik melalui penjemputan sisa hasil kemasan konsumsi oleh tim Cheers. Latar belakang dari program Recycheers ini sendiri itu apa sebenarnya? Program Recycheers ini merupakan salah satu dari 4 program yang terkandung di dalam proyek besar kami yang kami beri nama Sustainable Green Project, di mana di dalamnya ada pemanfaatan solar panel sebagai solusi untuk pemenuhan kebutuhan listrik. Kemudian yang kedua, reforestation yang rutin kami laksanakan setiap tahun, menumbuhkan kembali pohon di sekitar factory unit kami. Yang ketiga, produksi satu atap, di mana produk dari Cheers Mineral Water ini diproduksi dalam satu tempat di bawah satu atap, sehingga mengurangi emisi karbon. Dan yang terakhir adalah program Recycheers ini. Kemudahan dalam pengolahan sampah plastik dan keuntungan yang didapat dari program Recycheers menjadi daya tarik program ini. Namun, apakah para member Recycheers sudah merasakan manfaatnya? Yuk, kita langsung tanyakan ke salah satu membernya.
kapan sih ikut program ini dan alasannya mau ikut program ini itu apa? Saya ngikutin program ini kurang lebih 1 tahun. Alasan saya, kebetulan saya adalah pengguna minuman Cheers dan di rumah banyak sekali botol-botol plastik. Dan di Cheers ini ada program yaitu penjemputan botol-botol plastik di rumah yang sangat menguntungkan saya, apalagi di saat pandemi seperti ini. Dan satu lagi keuntungannya, saya mendapatkan stem dan stem itu bisa ditukarkan hadiah. Layanan untuk menjemput sampah secara gratis dari pihak Cheers nyatanya menjadi satu daya tarik agar masyarakat bisa mengikuti program tersebut. Lantas, bagaimana alur untuk menjadi member Risai Cheers? Untuk menjadi member Risai Cheers sangat mudah tentunya. Yang pertama, bisa mendaftar dulu ke risaicheers.saicheers.com. Kemudian nanti di dalamnya bisa melakukan permintaan untuk pick up sisa hasil kemasan konsumsi produk air mineral melalui website ataupun bisa juga melalui call center yang ada di website. Setelah sampah terkumpulkan, proses selanjutnya itu seperti apa? Jadi setelah sisa hasil kemasan konsumsi konsumen ini kami kumpulkan, nantinya hasil pick up ini akan kami lakukan recycle, kami lakukan daur ulang, dan kami bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga yang membantu kami dalam melakukan recycle, dan salah satunya adalah Robris Gallery. Daur ulang menjadi goal program Risai Cheers. Untuk itu, Cheers bekerja sama dengan Robris Gallery untuk melakukan proses yang masuk ke dalam program 3R tersebut. Latar belakang terbentuknya Robris itu bagaimana, Mbak? Iya, jadi Robris ini awalnya dari inisiatif saya sendiri gitu, karena melihat kekhawatiran tentang sampah plastik gitu ya, dan semakin lama ini kok tempat main gitu ya yang biasanya itu bersih gitu kan, pantai, laut gitu, tiba-tiba jadi makin kotor, makin gak karu-karuan gitu. Dan akhirnya dengan background saya waktu itu di kuliah di bidang desain produk, nyoba nih gitu, bisa nggak sih sebenarnya sampah plastik ini jadi sesuatu yang valuable, yang nggak dibuang gitu aja gitu kan. Mungkin orang mikirnya kayak, ih sampah, ngurusin sampah ngapain sih kayak gitu, tapi ternyata dari hasil eksperimen itu ketika di show dan orang lihat kayak, oh ini terrazzo ya, bukan nih dari sampah plastik gitu. Jadi ada sisi yang orang tuh jadi melek gitu, ternyata bisa nih sampah itu jadi sesuatu yang lain yang juga ada nilainya, bahkan lebih bernilai gitu ketika sudah diolah gitu sih. Kemudian dari proses daur ulang itu sendiri bagaimana, kira-kira bisa dijelaskan enggak? Oke, jadi prosesnya yang kita lakukan di Robris ini, pertama kita ambil source sampah plastiknya itu dari bank sampah atau pemulung kayak gitu. Nah dari situ kita akan olah di workshop Robris, itu kita cacah, kemudian dari hasil cacahnya itu kita akan kompos gitu ya, sesuai pattern dan warna yang akan kita buat, itu dimasukkan ke dalam cetakan. Nanti setelah itu kita akan melt. Untuk sekarang pelelehannya sederhana banget, pakai oven gitu kan. Setelah itu keluar, kita akan press. Hasil pressnya itu akan kita finishing untuk bisa jadi furnitur dan produk-produk koleksi kita lain. Kenapa sih kerjasama bersama Cheers? Ya, jadi mungkin kita nggak, kalau misal kita bicara masalah isu sampah plastik gitu ya, sebetulnya memang recycle bukan satu-satunya solusi gitu kan, tapi juga melihat situasi sekarang kita nggak bisa menghindari 100% penggunaan plastik gitu kan, dimana sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki semua mengandung plastik gitu. Nah terus di sini Cheers ada program namanya Risai Cheers gitu, itu kita sangat mendukung ya gitu, ketika memang orang nggak sepenuhnya bisa mengurangin, tapi solusinya apa nih gitu, supaya ini juga nggak merusak gitu kan, karena tadi bisa sebenarnya kembali lagi ke kita sebagai konsumen kayak gitu. Jadi kita berharap kita juga bareng-bareng gitu ya dengan Cheers, dengan masyarakat untuk
Oke, katakan kita nggak bisa mengurangin, tapi ayo kita lakukan solusi yang bisa menyelamatkan lingkungan juga. Oke, untuk teman-teman semua gitu ya, saran saya gitu ya, kita semua harus peduli gitu kan. Kita cuman tinggal di satu planet di bumi gitu kan, kecuali ada banyak planet yang bisa kita tinggalin gitu kan. Semua yang kita konsumsi, semua yang kita lakukan itu tanggung jawab kita bersama gitu. Ketika kita memang berusaha untuk mengurangin gitu ya, itu bagus juga. Ketika kita apapun yang kita konsumsi akan menjadi sampah gitu, akan lebih baik kalau misal sampah itu bisa kita pilah, kemudian bisa kita olah sehingga tidak akan menjadi sebuah masalah gitu. Ternyata masih ada pihak-pihak yang tergerak untuk setidaknya mengurangi dampak dari sampah plastik tersebut. Salah satunya adalah kolaborasi Cheers dan Robris. Hal ini jadi aksi nyata dan diharapkan kedepannya membuat masyarakat sadar serta terbiasa untuk mengolah sampah plastik.